Visabila, wanita yang dituduh selingkuhan, bongkar chat dan permintaan dari Denny Caknan. Visabila, wanita yang dituduh sebagai selingkuhan Denny Caknan, akhirnya muncul ke media dan memberikan klarifikasi. Wanita itu lantas membongkar chat dan permintaan dari Denny saat berita tentang mereka viral. Dilansir dari Workrent, wanita bernama Visabila belakangan menuai sorotan publik usai pernah dituduh sebagai orang ketiga dalam hubungan masa lalu Denny Caknan bersama Happy Asmara. Visabila lantas muncul guna memberikan klarifikasi terkait berita miring yang beredar. Diakui Visabila, ia dan Denny sekitar tahun 2020 memang pernah dekat. Ini sudah dari tahun 2021. 2021 itu sudah viral sekali bahwa saya sempat dibilang kalau saya itu selingkuhannya Denny Caknan ketika masih pacaran sama Happy Asmara. Tapi saat itu saya nggak menanggapi apa-apa, saya benar-benar cuma diam dan saya nggak mau jadi panjang lebar. Akhirnya berita ini muncul lagi lah di tahun 2024 ini. Berita ini muncul lagi karena di up-nya tweet saya kayak yang lama itu yang mengarah ke arah beliau itu tuh disangkut-sangkutin lagi gitu. Nah dari situ saya cuma mau meluruskan sebenarnya kayak dengan adanya gonjang-ganjing dan huru-hara industri musik Jawa yang lagi beredar sekarang di luaran itu, saya sebenarnya udah nggak mau ambil pusing gitu, maksudnya udah nggak kepikiran apa-apa lagi. Toh yang bersangkutan juga sudah berkeluarga gitu kan, yang satunya juga sudah bahagia dengan pasangannya yang sekarang gitu. Nah tapi tweet saya di-up lagi nih, sehingga asumsi-asumsi orang bahwa saya itu sebagai selingkuhan itu muncul lagi. Happy Asmara kayak gitu. Jadi aku mau meluruskan bahwa memang aku itu pernah dekat dengan Denny Caknan di tahun 2020 bulan Juli pertengahan Juli itu kita sempat chattingan, sempat dekat gitu. Tapi saat itu nggak langsung kayak wah Denny Caknan nih langsung mau untuk menjalin hubungan yang serius atau gimana enggak. Jadi akhirnya Bella cari tahu dulu dia ini seperti apa karakternya, ya wajar lah kalau orang lagi mau deket gitu kan. Nah sampai akhirnya terjalinlah di Agustus. Jadi Agustus 2020 itu mulailah kita intens. Jadi memang ya berhubungan pacaran gitu, maksudnya kayak intens lah, hubungan menjalin hubungan gitu. Terus akhirnya kenapa semua itu selesai, jadi di akhir sebenarnya ini nggak ada kata selesai sih, lebih ke kayak kecewa aja. Saya ada kecewa aja sama dia karena kayak di akhir Oktober 2020 itu terjadilah hal yang ibaratnya kayak kok dia ini kan tipikal yang kalau setiap manggung tuh cerita sama aku ada bintang tamunya siapa gitu, kok kali ini nggak cerita ya, dia kenapa ya gitu. Sampai akhirnya di Novembernya itu beredar berita bahwa Denny Caknan sudah kembali ke Happy Asmara, tapi tidak ada penjelasan apapun dari ini. Jadi malah aku itu dapat beritanya dari luaran. Sampai akhirnya dia yang duluan menghubungi saya, kayak kan memang video-video aku sama dia tuh aku up kan di TikTok gitu dulu, tapi itu nggak lama sih, nge-upnya cuma berapa menit doang gitu, tiba-tiba udah aku hapus aja gitu. Nah terus masih ada beberapa video-video yang masih ibaratnya kan kalau di TikTok itu kan ada yang namanya lip sync, ada yang namanya bikin POV kayak gitu kan. Nah itu disangkut-sangkutkan terus kayak oh ini kayaknya hubungannya sama Denny Caknan deh, oh ini kayaknya bikin TikTok kayak gini karena nyindir Denny deh, kayak gitu loh. Nah terus abis itu dia chat saya, dia bilang kalau boleh nggak, dia sempat nanya gini, aku pernah jahat ya sama kamu, dia bilang kayak gitu. Nah dari situ akhirnya aku ngomong kayak, loh kamu nggak merasa kamu nyakiti saya, aku bilang kayak gitu, kenapa kamu nggak ngomong aja sama aku langsung gitu loh, kayak aku mau kembali nih sama dia gitu, jadi kita berteman aja baik-baik gini gitu. Maksud aku kenapa nggak ngomong gitu aja, kenapa kok malah berita luaran yang aku tahu dari berita luaran. Akhirnya di situ dia bilang kalau ya udah ya, aku boleh minta tolong nggak, aku mohon sama kamu untuk hapus semua TikTok yang menggiring netizen gitu, bikin berseliweran dan bikin netizen itu tuh
jadi berasumsi aneh-aneh, menggiring opini gitu, boleh nggak dihapus? Oke, akhirnya aku turutin, ya udah oke, aku hapus ya gitu. Setelah dari situ akhirnya aku sempat apa ya, buat kayak aku tuh mau istirahat dulu deh dari TikTok, aku nggak mau ada hubungan apa-apa lagi, nggak mau disangkut-sangkutin lagi sama hal-hal yang kayak gitu lagi gitu kan. Sampai akhirnya ya kita hubungannya baik sebagai teman gitu. Memang dia kalau lagi manggung di Jakarta yang nanya gitu, itu ini udah pindah tahun ya, udah 2021 awal-awal itu tuh ya masih kayak aku lagi manggung nih di Jakarta, ketemu yo ngopi ya, kayak teman aja biasa, nggak ada gimana-gimana. Akhirnya waktu itu aku juga nggak langsung ya, kan aku bilang nggak bisa, aku lagi ada acara kayak gitu. Nah sampai akhirnya di bulan Agustus 2021 itu aku kan nggak tahu ya hubungan dia sama Happy Asmara sebelumnya seperti apa, atau lagi berantem atau masih pacaran, kan aku juga nggak mikir gitu kan, karena aku mikir ya udah kita temenan baik aja. Ketemulah kita di suatu tempat itu akhirnya huru-haranya mulai terjadi. Itu aku mulai diserang dan ditanyain banyak netizen itu karena postingan yang aku posting itu sama persis apa yang diposting sama Denny Caknan saat itu. Jadi backgroundnya sama, harinya sama. Nah, akhirnya semuanya bilang kayak, oh ternyata di Jakarta tuh selingkuh sama ini gitu. Dan itu sampai sekarang, melekat sampai sekarang gitu loh. Terus akhirnya ada yang situ rame ya? Rame banget, mas, aku bener-bener dihujat habis-habisan, dikata-katain. Nah waktu pas di 2021 pas kita ketemu itu rame-rame, jadi nggak memang bertemu berdua dan itu enggak, jadi ada orang TV juga, ada timnya dia, jadi pure rame-rame berteman kayak biasanya gitu loh. Nggak ada yang namanya di situ mau selingkuh atau mau ngapa-ngapain. Sekarang cewek mana sih yang mau jadi selingkuhan gitu loh kan? Sarannya kan kalau dinalar seperti itu gitu. Nah saat itu udahlah rame hujatan ini akhirnya wah ini nggak bisa nih aku kalau tetap berurusan sama ini orang gitu. Jadi kayak udah deh, terserah deh, lu mau ngapain kek, mau apa, bener-bener aku udah nggak mau urusan lagi sama dia. Bahkan dia masih sering komen-komen story WA aku aja, aku udah nggak ngurus gitu. Jangankan aku mau menanggapi bales aja, aku read doang gitu, karena kayak udah aku archive aja chat dia, dan aku mau tutup mata, tutup telinga, aku nggak mau lagi urusan sama ini orang gitu. Nah terus ini akhirnya di-up lagi lah karena adanya dunia industri musik kemarin kan lagi musik Jawa ya, lagi antara senior dan tidak senior, orang baru ya, seperti itulah ya beredar yang di luaran. Akhirnya saling sindir lah, gini-gini, muncullah parodi yang ternyata bikin salah satu pihak sakit hati. Nah itu aku dibawa-bawa lagi, threadsku yang lama-lama di-up lagi. Aku nggak tahu itu akun siapa, aku nggak ngerti, karena aku bener-bener tidak ada mau cari sensasi apapun gitu, karena aku memang berkarir di musik juga. Ini sekedar informasi aja ya, bukan gimana-gimana, tapi aku berkarir di musik itu sudah dari tahun 2012, jauh sebelum kenal yang namanya Denny Caknan saya sudah bermusik gitu loh. Jadi ini jangan disangkut-sangkutin dengan adanya konten aku lagunya Widodari, lagunya dari yang sering dinyanyikan Denny Caknan itu, jadi bikin aji mumpung kayaknya, oh ternyata huru-hara tuh karena mau nyanyiin lagunya Denny Caknan kayak gitu-gitu. Enggak, padahal itu konten sudah dibuat tanggal 23 April gitu ya. Aku sempat tunjukin juga kok ke threads aku bahwa konten itu tuh dibuat tanggal 23 April gitu. Sampai akhirnya ini udah dibuat tanggal 23 April. Jadi bukan nggak ngaruh mau adanya huru-hara ini atau enggak, tuh konten itu akan tetap tayang gitu. Bukan berarti aku mau ngedompleng atau mau cari keuntungan aja, mumpung enggak gitu. Malah nggak enak ya? Malah nggak enak, iya, malah sampai nggak enak hati, sampai izin sama kayak Happy Asmara kayak boleh nggak aku up ini, karena ini kan di luar dugaan ya, semua terjadi begitu saja di luar dugaan. Bahkan Happy juga, malah Happy tuh berjiwa besar banget loh, ini anak editingnya bagus banget sih ini. Jadi dia itu memang apa ya, dia malah ngomong, dia malah sorry ceritain aja yang awal mulanya Happy gimana. Oh ya, dia tuh awalnya itu tuh Bella bikin konten, dia Bella pakai lagunya Gengga, terus akhirnya Happy appreciate itu, terus dia nge-follow, terus
ngechat aku, dia nge-like video di TikTok, terus akhirnya dia lari ke Instagram aku, dia follow aku, dia chat, dia bilang minta maaf kalau dulu pernah ada salah gitu, karena kan secara tidak langsung dulu kan dia juga berpikir bahwa aku itu selingkuhannya Denny Caknan gitu kan saat masih menjalin hubungan sama dia gitu. Jadi aku maunya semua ini clear gitu, aku bukan pelakor, aku bukan selingkuhan gitu yang zaman mereka masih berpacaran itu aku udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Dan aku maunya huru hara ini tuh maksudnya di antara para musik Jawa tuh jangan ada lagi yang menyangkut-nyangkutkan ini gitu loh. Jadi udah aja gitu. Kita sebagai musisi kan sama-sama musisi ya, harusnya kan ya saling support. Yang namanya senior sama junior ya senior yang ngerangkul junior kayak gitu loh. Maksudnya itu ya udah aja, lerem aja gitu, jangan dibawa sampai mana-mana. Jadi mau urusan ini huru hara soal itu aku nggak mau ikut campur gitu. Toh yang bersangkutan sudah menikah, sudah berkeluarga gitu, yang satunya lagi juga udah happy. Berdampak nggak sih Kak ke mental mungkin sama pekerjaan? Sangat sih, sangat banget. Jadi pas sebenarnya awalnya itu 2021 yang benar-benar aku kena mental aku tuh 2021, karena saat itu aku nggak bisa klarifikasi apapun, dan dari pihak cowoknya juga tidak ada kayak ayo aku bantuin yuk kamu ngomong yang sebenarnya gitu, nggak ada kayak gitu. Jadi bener-bener, dan dari cowok juga tetap cuek dan terus dia bikin lagu terus berkarya gitu kan, nggak ada mau bantuin aku. Ya stres, aku sempet nggak mau main TikTok, aku sempet nggak mau maksudnya di Instagram juga nggak mau aktif. Pokoknya bener-bener kayak aku harus istirahat dulu deh gitu, karena memang omongannya udah sampai mana-mana gitu, udah ngelantur banget lah. Sampai berdampak ke keluarga nggak? Kalau berdampak ke keluarga sih alhamdulillahnya enggak ya, karena mungkin juga mereka cuman tertuju dengan apa yang mereka lihat beritakan saat itu gitu kan. Jadi mereka tertujunya cuman sama aku aja gitu. Untungnya sih enggak, jangan sampai deh. Gitu sih. Jadi, yang ditakutin apa sih? Yang ditakutin itu aku nggak mau kalau misalkan orang-orang tuh jadi mikirnya aku tuh selingkuhan, aku tuh aji mumpung, aku tuh memanfaatkan keadaan gitu, padahal nggak ada niatan sama sekali gitu. Apapun yang saya lakukan itu ya saya pure bekerja, saya pure berkarya gitu, sama wahana musik juga gitu kan, nggak ada pikiran mau ngapa-ngapain gitu loh. Jadi udah stop aja gitu sama asumsi di luaran yang makin liar gitu. Gitu aja sih. Tapi kalau untuk komunikasi udah enggak ya? Komunikasi udah enggak. Di 2021 akhir itu sudah bener-bener aku tidak mau menanggapi apapun. Maksudnya kayak dia chat juga udah aku nggak bales, aku nggak read bahkan gitu, karena aku arsipkan kan chat dia gitu. Jadi kayak memang benar-benar udah nggak mau berurusan sama dia. Sampai akhirnya dia menikah memang jujur saat dia menikah itu ya kaget. Siapa sih yang nggak shock ya kan? Ini nggak tahu kabarnya tiba-tiba dia nikah gitu kan. Nah itulah yang saya ungkapkan di thread saat itu. Gak diundang emang? Gak diundang sih, alhamdulillahnya enggak ya, soalnya kan nggak lucu ya nanti kalau pas datang gitu, Bella ketemu Bella nih gitu. Bella yang mana ya? Bella yang mana nih? Gitu. Tapi komen-komen kemarin sempat dikirimin juga tuh. Iya. Itu kapan waktu live kapan? Yang mana? Live TikTok itu Live TikTok. banyak komen katanya masih nyangkut pautin Oh iya, itu live kemarin. Oh, baru-baru ini. Aku live tuh 2 kali. 2 hari lalu malam sama kemarin banget sore. Itu masih pada nanya kayak, Kak, Cok, ayo dong Kak, jelasin dong, gitu, ceritain dong, biar orang-orang tahu kayak gimana gitu. Tapi aku nggak mau cerita, ya udah nanti kalau aku cerita live dipotong-potong lagi gitu kan, beda lagi nyampenya gitu, nggak mau, itu aja sih. Udah. Mungkin kedepannya kayaknya gimana gitu? Kedepannya ya harapannya karir aku ya makin diterima lah di industri musik gitu kan. Apalagi memang walaupun aku lahir bukan langsung jadi sebagai musisi lagu-lagu Jawa, awalnya kan aku memang di pop, tapi karena sering off airnya tuh banyak kan lagu-lagu Jawa, jadi aku penyanyi pop tuh
nyanyiin lagu pop cuma 3, 8 lagu sampai 5 lagu sampai 8 lagu selanjutnya itu semuanya lagu Jawa. Dari situ aku mikir kayak, oh ternyata nyaman ya, apalagi kan aku juga orang Jawa kan, aku asli Jawa, bapakku orang Kediri, mamaku orang Solo, jadi bener-bener aku menyampaikan lagu-lagu Jawa tuh ya wes saonone medoke ini ngono lho Mas, maksudnya kayak apa adanya gitu. Jadi mungkin orang-orang jadi menikmati, ternyata lebih cocok Bel kamu nyanyi Jawa. Nah akhirnya di sini saya memulai lagi karir saya sebagai penyanyi dangdut pop dangdut Jawa gitu. Tapi Kak, kalau nih ya, kalau memang ada tiba-tiba tawaran Kakak, coba dong kolaborasi sama dia. Sama yang mana nih? Happy Asmara atau Denny Sama Caknan? Denny, gimana? Maksudnya kan ini kerja sama ya, mendukung satu sama lain gimana? Ya nggak apa-apa sih. Sebenarnya kalau misalkan memang mau ada yang minta, ayo dong coba collab, bisa nggak masalah, nggak apa-apa. Toh kan yang lalu sudah berlalu gitu loh. Jadi memang sebenarnya untuk saat ini tuh Bella sudah berdamai dengan keadaan itu, yang udah selesai kayak gitu. Seret-seret lagi perkara gini, perkara parodi dan 2 kata lucu ya kan. Kayak gitu. Oke. Itu sih. Ada lagi? Bella, tapi sejujurnya masalah ini, masalah yang paling pada justru mendongkrak karir kamu atau malah justru support kamu atau gimana? Kalau Sejujurnya ya. iya, Malah kalau lebih tahu jadi pemain sama iya. kamu atau seperti apa? Iya, sejujurnya sih memang berdampak juga di karir aku. Maksudnya kayak orang-orang jadi oh tahu, oh ini gitu dia. Oh jadi si mantannya gitu tuh ternyata tuh di entertain ya. Oh ternyata tuh dia penyanyi juga. Oh ternyata dia main sinetron juga. Oh ternyata dia main di Facebooker juga kayak gitu loh. Jadi tahu asal usul aku tuh sebenarnya tuh siapa gitu. Jadi tahu kayak gitu sih. Mungkin ada single baru atau apa lagu baru atau apa karya baru, karena untuk menangkis bahwa kamu nggak jual sensasi doang. Iya. tapi juga Oh ya, karya pasti gitu. ya, pasti. Jadi pasti akan muncul. Jadi ini juga lagi on progress ya. Kayak jadi kemarin juga sudah take gitu, tinggal ditunggu video klip dan rilisnya gitu. Jadi memang Bella berkarya terus kok. Jadi sempat juga waktu dulu kan masih duet juga sama Dodi. Jadi memang benar-benar sebelum Bella mengenal sosok ini tuh Bella sudah berkarir sebagai penyanyi gitu, sudah di entertain gitu. Jadi kalau untuk kedepannya ya pasti Bella akan menunjukkan karya-karya, dan ini juga ada yang belum tayang juga kok, konten di YouTube musik tuh ada beberapa yang belum tayang gitu. Jadi ditunggu aja dan selamat menikmati. Sini kan pop Jawa, karena Pop kan Jawa. lagi pasar lagi bagus. Iya, Di betul. Indonesia sekarang bahkan di luar negeri. Betul. Karena YouTube lagi bagus. Betul. Ya, akan genrenya akan tetap gitu. Gitu. Oke. Makasih banyak teman-teman. Aku harap semua Namun, hubungan keduanya kandas begitu saja dan Denny kembali ke pelukan Happy Asmara. Visabila mengaku sempat kecewa dengan sikap Denny lantaran kembali pada Happy tanpa menyelesaikan hubungan dengannya. Ditambah lagi, Visabila mendengar kabar Denny dan Happy balikan lewat media. Sampai akhirnya terjalinlah di Agustus. Jadi Agustus 2020 itu mulailah kita intens. Ya, berhubungan pacaran gitu. Maksudnya intens lah, menjalin hubungan terus. Akhirnya kenapa semua itu selesai? Sebenarnya ini gak ada kata selesai sih. Lebih kayak kecewa aja. Saya ada kecewa aja sama dia karena di akhir Oktober 2020 itu terjadilah hal yang diibaratkan kayak, kok dia ini kan tipikal kalau setiap manggung itu cerita sama aku. Aku ada bintang tamu siapa. Kok kali ini gak cerita ya? Kenapa ya? Sampai akhirnya di Novembernya itu beredar berita bahwa Denny Caknan sudah kembali ke Happy Asmara. Tapi tidak ada penjelasan apapun dari Denny. Cerita Visabila kepada media Jumat 31 Mei. Visabila kemudian membuat postingan TikTok yang mana konten itu dikira netizen untuk menyindir Denny Caknan. Mendapati konten Visabila, Denny rupanya langsung menghubungi wanita tersebut. Sampai akhirnya dia yang duluan menghubungi saya. Kan memang video-video dia sama aku itu aku up kan di TikTok dulu. Tapi itu gak lama sih upnya, cuma beberapa menit doang. Nah terus masih ada beberapa video-video yang masih, ibaratnya kan kalau di TikTok itu kan ada yang namanya lip sync, ada yang namanya bikin POV. Nah itu disangkut-sangkutin terus. Oh ini kayaknya hubungannya sama Denny Caknan deh. Oh ini kayaknya bikin TikToknya kayak gini karena nyindir Denny deh. Kayak gitu-gitu loh beber Visabila. Nah terus habis itu dia chat saya. Dia bilang, boleh nggak? Dia sempat nanya gini, aku pernah jahat ya sama kamu? Dia bilang kayak gitu.
Dari situ akhirnya aku bilang, loh kamu gak merasa kamu nyakitin saya? Kenapa kamu gak ngomong sama aku? Langsung gitu kayak aku mau kembali nih sama dia. Jadi kita berteman aja baik-baik. Maksud aku kenapa gak ngomong gitu aja? Kenapa aku tahu dari berita luaran? Denny lantas meminta Visabila untuk menghapus konten yang tengah ramai kala itu. Visabila yang tak ingin ribut langsung menuruti permintaan Denny dan menghapus konten yang dimaksud. Setelah kejadian itu, Visabila memutuskan untuk tak terlibat lagi dengan Denny Caknan. Akhirnya di situ dia bilang, ya udah, ya aku boleh minta tolong nggak? Aku mohon sama kamu untuk hapus semua TikTok yang menggiring netizen dan bikin netizen itu jadi berasumsi aneh-aneh. Boleh nggak dihapus? Oke, akhirnya aku turutin. Oke, aku hapus, ungkap Visabila lagi. Di sisi lain, Visabila tegas membantah tudingan ia berselingkuh dengan Denny Caknan. Menurutnya, tak ada wanita yang ingin dijadikan selingkuhan. Bahkan Visabila saat itu berusaha untuk tidak lagi berurusan dengan Denny Caknan. Gak ada yang namanya mau selingkuh atau mau ngapa-ngapain. Sekarang cewek mana sih yang mau jadi selingkuhan? Kasarannya, kan kalau dinalar, kan seperti itu. Nah, saat itu ramainya hujatan, akhirnya wah ini gak bisa nih aku kalau tetap berurusan sama ini orang. Jadi terserah deh, lu mau ngapain kek? Pokoknya benar-benar aku gak mau lagi urusan sama dia. Bahkan dia masih sering komen-komen story WA aku aja, aku udah gak urus. Aku mau tutup mata, tutup telinga, aku gak mau urusan lagi sama ini orang. Tegas Visabila kembali.